Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anita Putri Nadia Nursidah, mahasiswa Bangka Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 245231150 yang akan menyampaikan pengetahuan seputar kewarganegaraan. Nah, yang pertama yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah sebagai perangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam undang-undang ada beberapa pasal yang membahas tentang hak warga negara, antara lain yaitu dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mensejahterakan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak. Yang kedua yaitu menurut pasal 23 ayat 2, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan ataupun tulisan, melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, keterlibatan, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Yang ketiga yaitu kebebasan memeluk kepercayaan, tercantum dalam pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, masih ada banyak hak yang dimiliki oleh warga negara seperti hak membela negara, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, dan lain-lain. Kemudian ada juga kewajiban oleh warga negara. Yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian ada perbedaan negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan adalah suatu negara yang hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang berwenang mengatur seluruh wilayah dalam daerah-daerah. Pemerintahan pada negara kesatuan memiliki sistem hierarki dari pemerintahan tertinggi hingga terendah. Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pemerintahan berada pada presiden. Sebagai contoh yaitu negara Indonesia yang menghendaki bentuk negara kesatuan dan tidak menghendaki Indonesia berbentuk negara serikat atau Republik Indonesia Serikat. Rakyat Indonesia tidak menghendaki menjadi negara serikat karena Republik Indonesia Serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, sedangkan negara federal atau serikat adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan adanya penggabungan tersebut, terdapat penyerahan sebagian kekuasaan ke negara serikat. Negara federal terletak di wilayah yang sangat luas dengan beragam kelompok etnis dan ketimpangan ekonomi. Negara federal meliputi Amerika Serikat, Malaysia, India, Brasil, Jerman, Meksiko, dan lain-lain. Kemudian perbedaan antara keduanya dapat kita lihat pada negara-negara bagian yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang sendiri dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian.
Sedangkan negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat dan merupakan pelaksanaan sistem desentralisasi. Wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi-provinsi dan residu kekuasaan pada pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu pada negara federal ada dua pemerintah, yaitu posisi sentral dan tingkat negara bagian. Sedangkan negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu pada negara kesatuan, pemerintah negara tidak memiliki bentuk pemerintahan yang demokratis karena kekuatan pengambilan keputusan di tempat sentral. Sedangkan negara federal, pemerintah demokratis murni di mana pemerintahan daerah, wilayah, konstituen negara bagian dapat menikmati beberapa kekuasaan mengenai pengaturan dan pengambilan keputusan di wilayah negara masing-masing. Berikutnya yaitu ada peran Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila yang menjadi ideologi kehidupan bangsa dan juga bernegara di Indonesia. Dalam sila Pancasila memberikan prinsip-prinsip dasar yang berupa keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan juga keberagaman. Dengan adanya Pancasila, Indonesia dapat memiliki nilai-nilai kebersamaan yang menjadi perekat antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu menghargai keberagaman. Pancasila yang telah mengajarkan nilai-nilai toleransi untuk saling menghargai antar satu sama lain. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendukung bahwa Indonesia memiliki budaya, suku, agama yang beragam dan harus saling menghormati demi mewujudkan persatuan yang kokoh. Yang ketiga yaitu pada sila kelima Pancasila menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan hak setiap warga negara tanpa harus memandang latar belakang seseorang. Jika hak-hak dasar dan juga kesejahteraan rakyat terjaga, maka persatuan bangsa akan lebih kokoh dan terpelihara, sehingga tidak ada kelompok yang merasa tertinggal ataupun tertindas. Yang keempat yaitu menjaga keharmonisan sosial. Pancasila yang memberikan moral dan juga etika sehingga dapat menimbulkan rasa gotong royong dan saling membantu merupakan cerminan dari sila ketiga dan juga kelima yang dapat mendorong munculnya keharmonisan dan solidaritas tinggi. Prinsip gotong royong yang menjadikan masyarakat dapat membangun negara dengan yang lebih baik. Yang kelima yaitu menegakkan hukum dan demokrasi. Pancasila yang menjadi dasar negara serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka pada sila keempat mengajarkan bahwa dalam menentukan kebijakan dan juga menjalankan pemerintahan harus melibatkan rakyat baik secara musyawarah ataupun perwakilan. Dan ini dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan rakyat bukan hanya pada kelompok tertentu saja. Yang terakhir yaitu mengenai peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara. Salah satu peran utama media massa adalah sebagai sumber informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan terkini untuk memahami dinamika politik yang terjadi di sekitar mereka. Media massa menyediakan berita analisis dan laporan tentang peristiwa politik, kebijakan pemerintah, dan agenda partai politik. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai keadaan politik di negara mereka. Melalui liputan berita, media massa membantu masyarakat untuk mengetahui siapa calon pemimpin mereka, apa program yang ditawarkan, serta apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Tanpa informasi yang tepat, masyarakat akan kesulitan untuk membuat keputusan yang informatif dalam konteks politik. Selain memberikan informasi, media massa juga berperan sebagai alat pendidikan politik. Melalui program-program edukatif, debat politik, dan diskusi panel, media dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik, hak-hak mereka sebagai warga negara, dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Media massa juga berfungsi sebagai arena bagi berbagai pendapat dan perspektif. Dalam konteks demokrasi, penting bagi masyarakat untuk mendengar beragam suara dan pandangan dari masyarakat.